Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Mam, Bunda dan teman-teman, ini adalah video saya di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita weekend dengan keluarga tentunya ya. Jadi kita weekend jalan-jalan, ini ada Suara Alam. Namanya Suara Alam, itu adalah cafe yang besar, kafenya besar, letaknya di dekat sawah. Jadi kalau kalau pagi bukanya dari pagi sampai sampai malam ya. Jadi kalau pagi atau sore itu pemandangannya indah sekali ya, pemandangan sawah-sawah begitu. Tapi kebetulan di sini kami sempatnya ke kafe ini adalah malam hari, dan ini kebetulan di hari Sabtu kemarin. Kami bisa ke sini, tapi setelah sampai di sini parkirannya itu sangat penuh sekali. Ya, bisa dilihat ini penuh. Penuh sekali sehingga pastinya masih di dalam pasti juga penuh gitu ya. Jadi akhirnya karena penuh seperti ini dibilang full, akhirnya kami memutuskan untuk balik arah. Nah ini ya, kami melewati Kanjuruhan. Nah saya pernah ada ya vlognya ya, Kanjuruhan tapi di pagi hari. Nah ini kalau malam hari itu ramenya seperti ini, banyak orang jualan, apalagi malam minggu ya Mam, Bunda dan teman-teman. Kanjuruhan Malang, Stadion Kanjuruhan Malang itu ramenya seperti ini, banyak orang jualan-jualan ya, kuliner tuh dia, kemudian ya baju-baju, sandal, sepatu, ya masih banyak lagi sih kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Dan ini kita balik dari Suara Alam tadi, kita menuju ke, kita cari-cari kafe lagi lah, kafe yang tidak terlalu rame gitu ya. Karena sih malam minggu sih memang kebanyakan kafe itu pada rame ya. Jadi di sini sambil pulang kita melewati sepanjang jalan di area Stadion Kanjuruhan Malang itu ramai sekali, banyak orang jualan ya kuliner. Nanti kapan-kapan lah pingin juga sih jalan-jalan ke sini kalau malam minggu, karena rame ya, jalan kaki kayaknya, parkir kemudian jalan kaki kayaknya seru ya kayaknya gitu. Terus apa yang dijual di sini juga harganya sangat terjangkau ya gitu. Jadi akhirnya karena tadi kita nggak jadi ke Suara Alam, nggak jadi ke kafe Suara Alam, jadi akhirnya kita ya jalan-jalan saja mencari kafe lain yang tidak terlalu rame. Karena memang kalau malam minggu telat sih ya, sebenarnya kalau tadi perginya habis sore mungkin dapat ya di Suara Alam tadi. Tapi kan kita tadi perginya nunggu sholat maghrib dulu baru ke sana. Ternyata sudah banyak yang datang, udah banyak yang booking, udah banyak yang nempati gitu ya. Jadi kita nggak punya kehabisan tempat gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya kita balik arah ya, balik arah kembali melewati sepanjang jalan di daerah Stadion Kanjuruhan. Banyak sekali. Oh ya, sebelum nyapa Mam, Bunda dan teman-teman ya. Apa kabar Mam, Bunda dan teman-teman semuanya? Saya selalu berharap Mam, Bunda dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan dalam segala urusan, dan tentunya dilimpahi dengan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas support Mam, Bunda dan teman-teman semuanya yang masih setia dalam mensupport saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas dengan Allah SWT. Nah setelah tadi kita mencari cafe yang agak sepi, akhirnya kita dapat, namanya adalah Colorful Cafe. Nah namanya Colorful Cafe. Di sini akhirnya kita jatuh pilihan untuk weekendnya atau ngopinya di cafe ini. Kenapa di cafe ini? Ini kafenya sepi. Saya bilang sepi ya. Bener-bener sepi. Terus saya nggak tahu kenapa ya, kenapa sepi gitu ya. Apakah karena tempatnya sih menarik ya, tempatnya enak loh. Tempatnya enak, kemudian parkirnya lapang, tapi kenapa kok sepi gitu ya. Tapi ya udah, akhirnya kami sudah memutuskan ke sini, sepi lebih nyaman ya dengan kondisi seperti ini. Akhirnya kami memutuskan untuk duduk di sini, untuk nongkrong di sini, menghabiskan waktu malam minggu. Nah, dari daftar menu yang diberikan, sebenarnya kafe ini memiliki berbagai macam variasi makanan sebenarnya. Ya, jadi kita bisa pilih minuman dan makanan, snack-snack atau ya makanan-makanan kafe seperti itu yang lumayan bervariasi sebenarnya. Cuman yang menyebabkan wifi-nya juga oke ya, wifi-nya juga kenceng. Tapi yang saya pikir yang membuat kafe ini sepi adalah dia makan makanan berat seperti nasi goreng atau
yang berat-berat seperti itu atau lalapan atau apa itu tidak ada gitu. Ketika ditanya ke ownernya kafe ini, kenapa kok makanan-makanan berat nggak ada, padahal di tabel menu ada gitu ya. Ternyata dia beralasan yang masak lagi libur gitu, sehingga eh, untuk makanan berat nggak ada. Jadi kita bisa pesan minuman dengan berbagai macam, kemudian paling ya makanan-makanan kecil ya seperti kentang goreng, kemudian tahu crispy, kemudian bakso, kemudian apa namanya makan-makan ringan ya seperti piscok ya, pisang coklat, donat seperti itu, atau sajuke, apa itu, jagung keju, apa sih namanya itu, gitulah ya, seperti itu. Nah, itu yang kita pesan ya, sesuai dengan selera anak-anak sih. Kalau untuk variasi apanya sih lumayan banyak ya variasi menu-menu ringannya gitu ya. Tapi untuk berat kayak jujur sih sebenarnya lapar gitu ya, kami pinginnya nasi goreng atau bakmi goreng atau apa gitu ya, itu nggak ada di sini gitu. Dan akhirnya di sini ya kami mulai nentukan mau pesan apa untuk makanan-makanan ringannya dan minuman-minumannya. Kita pesan sesuai dengan selera anak-anak, selera Pak Su ya, juga selera saya tentunya. Kami memutuskan untuk ya mencatat ya apa-apa yang dipesan gitu. Sambil menunggu pesanan datang, kami bisa bersantai ya. Ini tempatnya karena tidak terlalu ramai, terus lesehan seperti ini, jadi kita bisa sambil tiduran nyantai gitu. Tempatnya lumayan cocok sih untuk bersantai. Nah, di sini alhamdulillah akhirnya datang pesanan-pesanan. Nah, di sini karena memang kebetulan kafe ini tidak menjual makanan berat, jadi akhirnya saya beli nasi goreng dibungkus dan dimakan di sini. Nah, ini ada jasuke, jagung susu keju, lalu ada donat dan masih banyak yang lain. Nah, di sini saya tetap ya Mam, Bunda dan teman-teman, maklum ya, meskipun makanan-makanan kayak gitu kalau emak-emak ini sukanya yang berat-berat yaitu nasi ya. Jadi di sini saya makan nasi, kebetulan di luar kafe itu nggak jauh ada orang jual nasi goreng, jadi saya bungkus aja dan makan di sini begini. Dan alhamdulillah ya lumayan ya. Jadi anak-anak Pak Su dan anak-anak makan bakso dan juga cemilan-cemilan tadi seperti jasuke, jagung susu keju, terus tahu crispy, kemudian ada donat, ada pisang coklat, piscok gitu ya. Jadi saya makan nasi goreng di sini. Jadi ya menikmati kebersamaan bersama keluarga itu penting ya, mumpung anak-anak masih kecil, jadi ya quality time itu penting. Nah, di sini saya makan ya Mam. Ayo Mam, Bunda dan teman-teman, mari makan. Bagi yang belum makan ya Mam. Kalau deket sih kita bisa makan bareng ya Mam, cuman karena sudah jauh susah ya kita. Saya nyapa online aja ini. Ayo Mam, Bunda makan, kita makan dengan menu apa saja, yang penting kebersamaannya ya. Nggak apa-apa menu sederhana, tapi kalau kita dalam keadaan happy, tenang bersama keluarga itu nikmat, jauh lebih nikmat gitu. Nah, di sini cuman makan nasi goreng abang-abang yang lewat gitu ya. Itu aja udah enak gitu ya Mam ya, apalagi makannya ditemani sama anak-anak, sama Pak Su gitu ya. Ini nasi gorengnya lumayan pedas ya Mam, karena tadi pakai cabai rawit gitu ya. Terus saya ceplus gitu ya, saya gigit gitu, jadi akhirnya nasi gorengnya jadi pedas sekali. Di sini saya coba tahu crispy-nya juga enak ya. Jadi kalau dari segi makanan, cafe ini namanya Colorful Cafe, itu makanannya enak loh sebenarnya. Tapi saya nggak ngerti ya kenapa kafenya sepi gitu ya. Padahal lokasinya enak, tempat parkirnya juga luas. Kemudian makanan yang disajikan bervariasi dan juga ini saya coba semua, beberapa enak gitu ya. Ada donatnya enak, tahunya enak, kentangnya, minumannya juga enak gitu ya. Tapi kenapa kok sepi gitu? Mungkin kalau saya nilai ini karena mereka ini tadi loh tidak ada makanan berat seperti nasi goreng, bakso gitu. Dan akhirnya kita membeli bakso dan nasi gorengnya di luar gitu. Makanan-makanan berat ya seperti
Itu jadi hanya makanan-makanan seperti ini kafenya, itu mungkin yang membuat orang jadi enggan berkunjung ya. Jadi kalau kafe meskipun enak, tapi kalau kurang lengkap kadang-kadang membuat orang jadi jadi apa ya, jadi berpikir deh kalau mau ke situ, apalagi kalau bawa keluarga, karena kan kalau keluarga ini kan biasanya selera makannya beda-beda ya gitu. Kami aja berlima itu pasti pesannya beda gitu, karena memang selera masing-masing. Kadang-kadang memang sengaja pesan beda-beda itu sambil incip-incip gitu, mana yang enak, mana yang apa gitu ya. Dan di sini saya recommended untuk jasukenya, jagung susu kejunya ini enak banget. Pas, maksudnya kan ada ya, kemarin pernah beli terlalu manis gitu ya, terlalu banyak susunya jadi membuat kurang apa. Kalau di sini susunya tidak too much, kemudian kejunya juga pas, terus jagungnya juga manis ya, jagung manis. Jadi memang pas ya kalau untuk jasukenya jagung susu kejunya sih ini enak. Juga ada donat, juga ada nugget pisang atau piscok, saya nggak tahu lah ya. Pisang di ini ada pisang ya seperti ini, itu isinya pisang kemudian dibalur seperti itu. Ini donatnya juga enak, donat kentang ya, topping coklat, ada topping yang lain juga ada. Jadi memang banyak variasinya sebenarnya. Nah untuk piscoknya sendiri itu keju apa namanya, pisang coklatnya ini enak banget, nggak terlalu manis gitu, pas sih kalau saya bilang. Karena kadang ada piscok yang terlalu manis karena banyak coklatnya ya. Kalau di sini pas, paduannya pas. Kemudian juga untuk ini untuk tahunya enak sekali sampai habis ya, ludes ya. Lalu di sini ya standar ya kalau untuk untuk kentangnya standar. Tapi saya bilang ini porsinya lumayan dengan harga segitu. Di sini saya minum air hangat, jeruk nipis gitu. Suami ngopi, anak-anak jus. Jadi ya lumayan sih ya, saya bilang lumayan. Ini jadi tempat untuk nongkrong. Jadi alhamdulillah untuk wisata kuliner kali ini di Colorful Cafe saya rasa sih tidak mengecewakan, meskipun tidak ada makanan beratnya, harus beli di luar, tapi it's okay, so far so good. Jadi itulah Mam Bunda, video kali ini tentang pengalaman wisata kuliner di salah satu kafe di Kota Malang. Quality time bersama keluarga sih memang penting sekali ya kalau menurut saya, karena kadang-kadang ketika anak-anak kita sudah mulai beranjak dewasa, itu mengumpul bareng kayak gini itu sudah menjadi momen yang agak sulit karena mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi kami sepakat, saya dan Pak Asus sepakat, ketika anak-anak masih bisa untuk bersama ya, anak-anak kebetulan belum ada yang kuliah ya, nanti akan kuliah mbaknya tentu akan sulit ya untuk kumpul lengkap seperti ini. Jadi selalu quality time bersama keluarga. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video. Bye bye.